Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu fikih seputar salat 2 hari raya. Berkata mu'allif hafizahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai dan merahmati beliau, al-babu tsani wa asyara fi salatil idaini wa fihi masail. Bab pembahasan salat 2 hari raya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, umat Islam memiliki 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan ini adalah menjadi hari raya atau hari besar umat Islam. Apa ada yang ketiga, hari raya umat Islam? Nah, ulama mengatakan umat Islam ini memiliki 3 hari raya. Yang ketiga adalah hari raya salat Jumat, hari raya Jumat, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha dan hari raya Jumat. Maka selayaknya ketika kita menemui hari raya tersebut atau menyambut hari raya tersebut harus dengan sukacita dan bahagia, dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menyambut hari raya tersebut? Salah satunya adalah kita menyambutnya dengan mengetahui hukum-hukum yang ada pada hari raya tersebut. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan mempelajari bersama tentang fikih hari raya 2 hari raya umat Islam, yaitu salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Wal idaini, yang dimaksud dengan idaini adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyyatun, yang mana keduanya itu memiliki momentum yang disyariatkan di dalamnya. Fa Idul Fitri bimunasabati intiha'il muslimina min siyami syahr Ramadan. Nah, yang dimaksud dengan Idul Fitri adalah bertepatan dengan kejadian yang mana ketika itu manusia, kaum muslimin semuanya telah menyelesaikan puasa bulan Ramadan. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya orang yang berhari raya Idul Fitri itu adalah orang yang berpuasa. Karena kan hari raya itu dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Nah, kalau orang yang nggak berpuasa bagaimana? Berarti nggak ada hari raya Idul Fitri bagi orang tersebut, kecuali misalnya ada udzur. Maka misalnya seumpamanya kita ketika bulan Ramadan kita tidak puasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam, bukan karena sakit, bukan karena safar, atau bukan karena sebab-sebab yang diperbolehkan syariat, maka hendaknya kita segera bertaubat. Jangan diulangi lagi. Karena puasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib, yang mana ketika kewajiban ditinggalkan maka orang tersebut berdosa. Wal adha, adapun yang dimaksud dengan adha adalah
bimunasabati ihtitami asidil hijjah. Adapun yang dimaksud dengan hari raya Idul Adha adalah bertepatan dengan momentum manusia yang ketika itu sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka telah melaksanakan yaitu Al-Hajjul Akbar, haji yang paling besar, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu tanggal pinten Bapak Ibu sekalian? Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Nah, bagi orang yang ketika itu sedang melaksanakan ibadah haji, maka orang tersebut diperintahkan untuk wukuf di Arafah. Dan ini adalah rukun haji yang paling besar, wukuf di Arafah. Adapun orang yang ketika bertepatan dengan 9 Zulhijjah atau hari Arafah, orang tersebut tidak sedang wukuf, maka diperintahkan untuk berpuasa hari Arafah. Nah, puasa hari Arafah itu Bapak Ibu sekalian, itu kita ikut wukufnya orang ibadah haji atau ikut 9 Zulhijjah. Nah, karena terkadang di Saudi itu wukuf, di sini belum. Sini masih tanggal 8. Atau bisa jadi di sana baru wukuf, kita sudah hari raya. Ayo. Nah, puasa Arafah itu ikut mana? Puasa Arafah itu ikut tanggal 9 Zulhijjah, bukan ikut Arafah. Karena salah satu sebab disyariatkannya puasa Arafah karena bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, bukan dengan bertepatan dengan orang wukuf di Arafah. Bukan karena wukuf, karena puasanya itu karena sebab tanggalnya, bukan karena orang wukuf, atau sebab harinya, disebabkan harinya, bukan karena disebabkan orang itu wukuf di Arafah. Nah, begitu. Wasummiya idan, maka Idul Adha dan Idul Fitri ini dinamakan sebagai Id. Nah, Bapak Ibu sekalian, Id Idul Adha atau Idul Fitri, kenapa dinamakan Idul? Kenapa? Karena Idul itu diambil dari kata ada yaudu, aidan. Ada yaudu artinya adalah kembali. Jadi ketika Idul Adha, Idul Fitri, maksudnya adalah kita kembali ketemu lagi dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Ketika Idul Adha kita kembali menyembelih lagi, kita kembali menyembelih hewan kurban lagi. Nah, ketika Idul Fitri kita kembali puasa, kembali suci. Berarti dosa kita dihapus. Enggak, bukan begitu. Maksudnya Idul Fitri kita kembali makan fitrah. Fitrah. Idul Fitri. Fitri di sini maksudnya adalah kita kembali makan setelah 1 bulan kita puasa. Bukan kita kembali suci. Bukan ya. Kepikir fitri. Ya, kalau suci itu kalau orang yang berpuasa dan puasanya diterima. Sedangkan kita kan nggak ngerti kita ini sebenarnya diterima apa enggak. Gimana kita bisa mengatakan suci sedangkan kita tidak tahu dosa kita itu sudah diampuni atau belum. Kalau di masyarakat kita kan umumnya orang menafsirkan Idul Fitri itu dengan kembali suci. Kita udah 00 ya Mas ya. Makanya kalau salaman Sugeng Riyadi 00 ya. Oh ya 00. Emang dikira pom bensin. Enggak. Makan lagi. Maksudnya Idul Fitri itu kita kembali makan. Karena 1 bulan kita enggak makan. Ya makannya dibatasi. Kalaupun mau makan ya enggak bisa sembarangan. Makan siang maksudnya kali. Idul Fitri yang kita kembali makan, bukan cuma makan siang. Kembali makan. Itu makan, Mas. Fitri itu makan. Zakat fitrah itu zakat makanan itu. Iya, makanya zakat fitri itu zakat makanan berupa bahan pokok, makanan pokok.
Makanya para ulama mengatakan zakat fitrah itu nggak bisa diganti dengan uang. Walaupun memang Imam Nu'man ibnu Thabit Abu Hanifah rahimahullahu taala madhab Hanafi, beliau mengatakan makanan pokok itu bisa diganti dengan uang. Tapi di sini pendapat tersebut lemah. Kalau seandainya ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka harus dibeli. Jadi harus dibelikan makanan pokok tersebut. Makanya kan kalau Indonesia mengeluarkan zakat fitrahnya dengan beras. Kalau di Papua belum tentu beras. Bisa jadi sagu. Padahal sama-sama Indonesia. Di Arab Saudi mengeluarkannya apa? Gandum. Makanan pokok Saudi apa? Kurma. Sekarang kurma. Kalau dulu akid. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah itu pernah Rasul mengeluarkan zakat itu dengan akid, akitin. Akid itu seperti yogurt, tapi beku, sudah padat. Itu rasanya kecut banget. Saya pernah makan itu akid waktu itu di kantor Jaliyat Madinah sama ini pembimbingnya, monggo dihidangi akid. Itu rasanya itu kecut banget. Terus gimana Pi? Kenapa? Makannya gimana? Ya makannya biasa kayak coklat gitu. Cuma dia warnanya putih, rasanya kecut banget. Yogurt sudah keras, padat, beku. Itu kalau untuk kita mungkin lambungnya bisa sakit. Makanya, tapi itu zaman dulu. Sekarang orang Saudi sudah jarang makan akid, itu sudah jarang. Mereka biasanya kurma. Nah itu makanya orang zakat fitrah itu mengeluarkan makanan pokok. Nah dinamakan Id karena dia setiap tahun itu berulang-ulang. Setiap tahun berulang-ulang. Ketemu lagi. Makanya orang non muslim itu membuat tandingan hari Aidul Mahabbah. Aidul Mahabbah artinya apa? Hari Raya Valentine bulan depan. Februari. Nah iya, ini tanggal pinten nih? 13 bulan lagi kan. Valentine itu bukan itu. Hari Kemenangan itu. menurut orang non muslim, hari Valentine itu adalah hari raya mereka untuk mengungkapkan kasih sayang. Bukan yang Ya kan ceritanya itu kan Romeo dan Juliet atau apa itu di bangsa Romawi. Tapi ala kulli hal itu bukan hari raya kita. Jadi hari raya kita itu cuma 3, hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan hari raya Jumat. Sedangkan hari raya Valentine, kemudian hari ibu dan lain sebagainya, hari bapak, hari-hari itu hari raya yang diadakan oleh mereka. Bapak Bocong. Karena bagi seorang muslim untuk mengungkapkan cinta, kasih sayang itu bukan hanya ketika 14 Februari saja. Setiap hari, suami sayang sama istrinya setiap hari. Istri sayang sama suaminya juga setiap hari. Dan begitu juga seorang anak berbakti kepada ibunya, ibu bapaknya itu sepanjang tahun. Bukan cuma sekali dalam setahun. Idul Umi. Idul hari ibu. Di Saudi itu hari ibu nggak diperingati, hari bapak nggak ada. Ini cuma hari raya Idul Adha, Idul Fitri, Valentine blokir. Jadi karena kita berbakti kepada orang tua kita kan seumur hidup. Kenapa kok ada hari raya, hari ibu dan hari ayah? Karena bagi orang non muslim ini memang kejadian. Mereka ketika seorang anak itu sudah besar, itu diusir dari rumahnya. Kalau nggak diusir dari rumahnya, dia nggak mau tinggal sama orang tuanya. Jadi dia tinggal sendiri. Makanya tidak heran
banyak orang non muslim di negara Eropa, di Amerika itu ketika masa tuanya itu ya sendirian di rumah. Makanya nggak heran biasanya ketika kita jalan-jalan misal di Inggris, Prancis, Belanda, itu biasanya orang itu ketika jalan-jalan bukan nuntun anaknya, nuntun anjing. Karena anaknya sudah nggak mau lagi ngurusi orang tuanya. Makanya nggak heran anak orang tuanya ditaruh di panti jompo. Sedangkan bagi seorang muslim berbakti kepada orang tua itu sepanjang hayat. Bahkan kalau misalnya orang tua itu nggak ridho kepada anaknya, bahaya itu. Bisa hidupnya nggak bahagia. Kemudian kita masuk ke permasalahan pertama, yaitu hukmuha wa dalilu dzalika. Hukum permasalahan pertama adalah hukum dua hari raya wa dalilu dzalika, dan dalil tentang pensyariatan tersebut. Salatul Aidi fardu kifayatin. Salat dua hari raya hukumnya adalah fardu kifayah. Walaupun di antara ulama tentang hukum salat Idul Adha di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan salat Id di sini hukumnya adalah fardu kifayah, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya salat dua hari raya ini hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapat Imam Malik. Dan yang mengatakan sebagai hukumnya adalah sunnah muakkadah adalah madhab Syafi'i. Madhab kita Syafi'i. Tapi di sini menggunakan kata fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqatal ismu 'anil baqin. Yang mana maksudnya ketika hukumnya adalah fardu kifayah, apabila ada sekelompok manusia telah melaksanakan sholat tersebut, maka hukumnya gugur. Tapi ini tentu dengan udzur syar'i. Kalau tidak dibarengi udzur syar'i, maka orang tersebut tetap berdosa. Apalagi umumnya di masyarakat kita menganggap sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun di sini hukumnya ditulis fardu kifayah. Wa idza tarakat minal kulli asimal jami'. Apabila semua orang misalnya di suatu daerah tidak ada yang melaksanakan sholat dua hari raya tersebut, maka semuanya akan berdosa. Li'annaha min sya'airil islami adh-dhahirah. Karena dua hari raya ini adalah termasuk syiar Islam yang sangat jelas, sangat nampak. Bahkan di dalam dua hari raya ini kita akan menyaksikan betapa besarnya kaum muslimin, betapa kuatnya, betapa banyaknya orang yang beragama Islam. Beda dengan hari raya lainnya. Beda dengan misalnya dengan kegiatan ibadah lainnya, sholat 5 waktu, nggak semuanya orang sholat. Bahkan kadang sholat Jumat, walau itu dinamakan sebagai hari raya, tidak semua orang sholat. Kalau sholat Idul Adha, maka hampir dipastikan semuanya keluar. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama 'alaiha. Dan karena disebabkan Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat dua hari raya tersebut. Wa kadzalika ashabuhu min ba'dihi. Dan begitu juga dengan para sahabat, para murid beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa dan selalu melaksanakan sholat dua hari raya tersebut. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha hatta nisa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dua hari raya ini sampai seorang perempuan pun diperintahkan untuk keluar menuju sholat dua hari raya tersebut. Illa annahu amaral khuyat bi'tizalil musalla. Akan tetapi Rasulullah SAW mengecualikan bagi orang-orang yang haid, orang-orang yang sedang menstruasi, orang-orang yang sedang datang bulan, untuk tidak mendekati musola. Maksudnya musola di sini adalah tempat dilaksanakannya sholat
Idul Adha dan Idul Fitri. Karena ketika kita membaca buku-buku yang berkaitan dengan fikih, bahkan para ulama ketika menyebutkan tempat sholat untuk hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, mereka menggunakan istilah musola. Berbeda dengan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita, musola itu maksudnya adalah masjid kecil. Kalau masjid itu adalah tempat di mana dilaksanakan sholat Jumat. Jadi ada musola, ya musola cuman kalau musola biasanya nggak ada sholat Jumatnya. Tapi kalau masjid ada sholat Jumatnya. Tapi yang sebenarnya ketika kita lihat referensi dalam khazanah fikih, khazanah fikih, khazanah Islam, musola itu adalah tempat khusus untuk melaksanakan sholat 2 hari raya. Sedangkan masjid ya semuanya dinamakan dengan masjid. Namun ini hanya sekedar istilah di masyarakat kita. Jadi kalau masyarakat mau menggunakan musola, langgar, terus apa boleh? Musola, langgar, surau, ya monggo, nggak masalah. Karena ini sekedar istilah. Tapi jangan sampai ketika kita membaca misalnya buku fikih, loh kok di sini musola? Orang sholat Idul Adha di musola. Berarti kita misal kalau mau sholat Idul Adha, Idul Fitri, kita sholatnya di surau. Nah seperti itu. Nah, ini hanya istilah di masyarakat kita saja. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatiha, dan ini wa 'azimu fadliha, dan ini menunjukkan kenapa Rasulullah SAW memerintahkan orang yang haid, yang mana kita ketahui orang ketika seorang perempuan datang bulan, dia tidak boleh puasa dan tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, ketika 2 hari raya ini Rasulullah SAW memerintahkan mereka, orang-orang yang datang bulan, untuk keluar ke musola, ke tanah lapang untuk menyaksikan sholat 2 hari raya tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasannya betapa pentingnya perkara sholat 2 hari raya ini. Li'annahu idza amara bihan nisa ma'annahunna lasna min ahlil istima' falijalu min babil aula. Nah, ketika seorang perempuan saja yang mereka tidak terbebani untuk melaksanakan sholat ketika datang bulan, mereka nggak terbebani untuk melaksanakan sholat, juga tidak terbebani untuk melakukan puasa. Mereka saja diperintahkan untuk datang keluar ke lapangan menyaksikan sholat 2 hari raya tersebut. Maka lebih dikuatkan lagi, lebih ditekankan lagi bagi seorang laki-laki. Laki-laki kan nggak menstruasi, nggak ada tamu bulanan. Kecuali kalau ada laki-laki datang tamu bulanan, nah itu beda lagi. Tamunya datang tiap bulan. Nah iya. Maka penguatan hukumnya lebih tegas lagi. Wa min ahlil ilmi may yuqawi kaunuha fardhu ain. Maka karena disebabkan ini, sebagian ulama mengatakan sholat 2 hari raya ini hukumnya fardhu ain. Jika ditinggalkan tanpa udzur hukum maka dosa. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat adalah sunnah muakkadah. Kita ikut mazhab masyarakat kita saja. Syafi'i mengatakan ini sunnah muakkadah. Syafi'i dan Maliki. Sunnah muakkadah itu yang fardu kifayah itu Hambali. Kemudian fardu kifayah Hambali, sunnah muakkadah Syafi'i dan Maliki. Kemudian yang fardu ain Hanafi, mazhab Hanafi, Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita lanjutkan ke permasalahan kedua, syarat-syarat sholat 2 hari raya. Monggo ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan kita lanjutkan. Wa min ahammi syurutiha, dan diantara syarat-syarat yang ditekankan pada sholat 2 hari raya tersebut adalah, yang pertama adalah duhulul wakti. Maka hendaknya
ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, hendaknya sudah masuk waktunya. Waktunya kapan? Nanti insya Allah ada di pembahasan setelahnya. Jadi misalnya kalau waktunya belum masuk, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat 2 hari raya tersebut. Kemudian yang kedua, wujudul adadil mu'tabar, yaitu harus adanya jumlah. Jadi misalnya harus ada sekian orang, jumlahnya harus dianggapnya maksudnya dianggap dalam syariat. Apakah 3, apakah 10, apakah 40, maka ini harus ada jamaahnya. Tapi minimal adalah ada jamaah sholatnya, ada imamnya, dan ada yang khutbah. Kan jamaahnya makmum, sudah masuk ke makmum. Yang ketiga ini syarat yang ketiga. Yang pertama adalah masuk waktu sholat tersebut. Yang kedua ada wujudu adadil mu'tabar, ada jumlah yang dianggap menurut syariat. Yang ketiga adalah istaiton. Istaiton itu adalah dia harus mukim, enggak musafir. Walaupun di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan enggak harus. Misalnya dia seorang musafir, misalnya kan di masyarakat kita kan ada istilah mudik, biasanya mudik. Misal dari Jakarta ke Jogja, dia kan dia hitungannya kan bukan mukim, dia musafir. Apalagi KTP-nya sudah Jakarta, kampungnya memang Jogja, orang tuanya di Jogja, tinggalnya di Jakarta. Nah, ketika Jakarta sampai sini, apakah dia nggak wajib sholat? Kalau di sini kan istaiton, makanya istaiton ini kan disyaratkan harus mukim. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Yang tepat adalah jadi nggak harus orang tersebut mukim. Musafir juga dibebani untuk sholat 2 hari raya tersebut. Fala tajuzu qabla waqtiha wala tajuzu fi aqalli min salasati ashkhasin wala tajibu 'alal musafiri ghairil mustaqtin. Maka tidak wajib sholat 2 hari raya ini tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya masuk. Sebelum masuk waktunya nggak boleh dikerjakan. Wala tajuzu fi aqalli min salasati ashkhas, dan begitu juga tidak boleh dikerjakan sholat tersebut itu tidak dianggap sah apabila kurang dari 3 orang. Berarti 3 orang itu kan 1 jadi makmum, 1 jadi imam, 1 jadi khotibnya yang khutbah. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka enggak dianggap sah. Wala tajibu 'alal musafiri ghairu mustautin. Maka begitu juga salat 2 hari raya ini tidak wajib bagi orang yang musafir. Maksudnya musafir di tengah perjalanan. Kalau misalnya dari Jakarta ke Jogja misalnya, dia hitungannya kan sebenarnya masih musafir, tapi dia sudah mukim. Orang tersebut wajib melaksanakan sholat hari raya. Bahkan kalau misalnya dia posisinya dari Jakarta ke Jogja, dia masih di tengah perjalanan, memungkinkan untuk mampir sejenak untuk melaksanakan sholat 2 hari raya, maka dia tetap harus mengerjakannya. Kecuali kalau nggak bisa, misal ternyata dia macet di Brexit. Juga pernah mulai Brexit ya, sampai berapa hari gitu. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Ya sudah, mandek di situ. Akhirnya sholatnya di mana? Ya udah di situ. Nah itu kalau seandainya tidak memungkinkan. Tapi kalau mungkin mampir sejenak bisa melaksanakannya, ya ya kita harus mampir. Terus di sisi lain, solusi selanjutnya adalah kalau bisa mudiknya itu jangan mepet-mepet. Kalau bisa, itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, misalnya kita sudah booking 2 bulan sebelumnya,
Kan biasanya mudik itu kan pakai beli tiket kereta, pesawat. Nah, pesawat itu jarang ya. Kereta, misalnya kereta sama bis, jauh-jauh hari sudah pesan, ternyata kehabisan tiket, ya sudah. Itu karena ya setidaknya kita sudah berusaha. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian tentang syarat sah di sini? Syarat pertama harus masuk waktunya, kemudian jumlahnya tidak kurang dari 3 orang, kemudian dia adalah tidak dalam kondisi di perjalanan, yang nggak memungkinkan untuk mampir sejenak untuk melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Khutbah itu wajib ya Ustaz ya? Khutbah wajib. Nah, kalau khutbah imam mengangkat khutbah cuma 2 orang nggak? Kalau bisa khutbah dan imamnya itu beda. Khatib dan imamnya kalau bisa beda. Tapi kalau misalnya sepaket ya nggak apa-apa. Setidaknya kan jamaahnya itu tidak kurang dari 3 orang. Jamaahnya banyak. Biasanya kan antara. Nah kalau di masyarakat kita kan jamaahnya banyak. Ya. Kemudian khatib dan imamnya 1, nggak masalah. Tapi kalau bisa beda. Tapi kalau nggak beda nggak apa-apa. Intinya adalah jamaahnya tidak kurang dari 3 orang. Karena kan terkadang ada orang dia maunya cuman ngimami, tapi nggak mau khotib. Ya udah kamu khotib. Tapi ada satunya, misalnya ada 3 orang, dia maunya khotib. Satunya misalnya bapak, anak pertama, anak kedua. Nah, yang khotib sinten ini kayak gini. Khotibnya siapa? Ya bapaknya. Kalau bapaknya nggak mau khotib dosa loh. Iya, misalnya kayak pandemi kemarin kan, sholat di rumah. Kalau bapaknya nggak mau khutbah ya dosa. Kalau imam kan ya bisa lah, imam bisa khotib. Bapaknya harus khotib. Kan lumayan kesempatan gitu loh, menceramai anak-anaknya, istrinya juga sekalian. Ngandani ya, masa khutbah nggak bisa? Setidaknya kalau nggak bisa ya rukunnya terpenuhi sudah. Masa cuma khutbah nggak bisa pidato, padahal isinya sering diceramahi. Ngerti nggih Pak? Nggak beda. Cuma kan ini kan momennya beda aja, sama-sama ceramah kok. Beda materinya Ustaz. Materinya kan ya sama aja. Yang penting kan alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian doa kepada kaum muslimin, takbir, Allahu Akbar. Kemudian habis itu anak-anakku, anak dan istri yang saya cintai, saya mau habis ini kalian misalnya bagi tugas ya nggak apa-apa. Kamu misalnya nyiapin opor misal, tapi masa khutbah seperti itu, setidaknya kan rukun-rukunnya terpenuhi. Tapi jangan langsung ngomong anak pertama nyiapin opor, anak kedua misalnya nyembelih ayam gitu misalnya. Setidaknya nggak gitu. Jadi ada pembukaannya. Wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW memerintah, dalilnya begini, ayatnya begini. Kalau nggak bisa ayatnya, yang ngambil Al-Quran dibaca, nggak apa-apa. Habis itu, nah dari sini menunjukkan bahwasanya wajib untuk kita berbakti kepada orang tua kita. Oleh karena itu, kakak, kamu nanti nyiapin ini, adik nyiapin ini. Nah itu kalau misalnya di lingkup kita seperti kemarin pandemi, sholat di rumah. Tapi masa kalau sholat di lapangan kayak gitu kan nggak mungkin. Nah, setidaknya rukun dan syaratnya terpenuhi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita masuk ke permasalahan ketiga, al-mawadhi'ul lati tusalli fiha. Permasalahan yang ketiga adalah tempat yang mana tempat di mana dilaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri tersebut. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, yusannu an tusalliya fis sahra kharijul bunyan. Yusannu an tusalliya fis sahra'i kharijul bunyan. Disunahkan
untuk melaksanakan sholat 2 hari raya tersebut fis sohro. Sohro itu di padang pasir, aslinya padang pasir. Tapi maksudnya sini lapangan, tanah luas. Kharijil bunyan, di luar, bukan di bangunan. Jadi misalnya di sini ada lapangan. Ini lapangannya pun di Bapak Ibu sekalian. Di Di Kayen. Oh ya, Kayen dekat sini misalnya sholatnya di Kayen. Situ bisa dilaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau misalnya nggak memenuhi, pakai stadion, kan dekat stadion. Nah ini Kharijul bunyan, jadi yang bukan di luar bangunan. Jadi posisinya adalah outdoor, bukan indoor. Di hadis Abi Sa'id, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahduju fil fitri wal adha ilal musalla. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW ketika beliau bertepatan dengan 2 hari raya tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam keluar menuju musalla, yaitu tanah lapang untuk melaksanakan sholat tersebut. Wal qasdu min dzalika wallahu a'lam idharu hadhihi asyairati wa ibraziha. Dan kenapa kita kok diperintahkan melaksanakan sholat di tanah lapang, bukan di masjid, bukan di suatu bangunan? Karena salah satu tujuannya adalah biar orang lain itu lihat. Itu loh, kaum muslimin semua kumpul di satu tempat, ramai. Dan ini yang namanya syiar Islam. Syiar Islam seperti ini. Syiar Islam ketika menegakkan syariat Islam, yaitu sholat Id. Bukan hanya ketika momen-momen tertentu aja semangat. Ini namanya syiar Islam, bukan ketika ada apa baru kumpul. Padahal itu bukan termasuk syiar Islam, bukan seperti itu. Ini adalah syariat Islam yang benar adalah seperti ini. Kaum muslimin berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, bukan karena tujuan yang lain. Wa yajuzu sholatuha fil masjidil jami. Walaupun dibolehkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan 2 sholat hari raya tersebut di fil masjidil jami, yaitu di masjid jami. Masjid jami ini masjid yang besar atau masjid kota, yang mana tempatnya itu mencukupi. Kalau di Sleman sini masjid yang gede pun di Bapak Ibu sekalian, yang paling besar masjid di Sleman. Di daerah sini mana masjid yang gede, yang kira-kira cukup untuk melaksanakan sholat 2 hari raya? Di kabupaten itu, Pak. Di Masjid Agung, Iya. Kabupaten. Oh iya, masjid besar Sleman. Kalau Suci Hati kan kecil, kecil nggak cukup. Kalau Suci Hati kan mewah cuman kecil. Nah, misalnya di Masjid Agung Sleman, Masjid Besar Sleman, atau di mana, nah itu boleh. Kalau seandainya tidak, misalnya tidak ditemukan tanah lapang, atau tanah lapangnya semuanya sudah dipakai semua. Nah, semuanya sudah dipakai, Kayen sudah dipakai, terus stadion sudah dipakai, di mana dipakai, stadion-stadion sudah dipakai, tanah-tanah lain nggak dipakai, maka itu boleh dilaksanakan di di masjid. Begitu juga kalau misalnya min udulin, atau karena disebabkan ada udur, seperti kalau motor, seperti hujan. Pas musim hujan, lapangan ada tapi becek semua, banjir misalnya, itu boleh. Atau ini ketika musim hujan, ditakutkan ketika sholat tiba-tiba kehujanan, kan kasihan. Warlihus syadid, warlihis syadidati wa nahwi dzalika. Dan begitu juga kalau misalnya ada angin yang besar, angin puting beliung, lagi musim angin, yang mana kalau misalnya seseorang melaksanakan sholat 2 hari raya ini di tanah lapang, bisa jadi ketika sholat tiba-tiba anginnya datang, aurat-auratnya tersingkap semua, kan bahaya. Padahal aurat itu kan harus kita jaga, harus kita tutupi, tidak boleh orang lain melihat aurat kita. Begitu juga misalnya seorang perempuan
ketika menyusui anaknya misalnya atau membuka auratnya, hendaknya jangan sampai perempuan lain melihat, walaupun itu ibunya. Kalau anaknya masih kecil misalnya, belum tamyiz, di bawah 7 tahun nggak apa-apa. Atau anak-anak yang belum mengerti aurat aurat orang lain gitu. Karena kenapa? Ditakutkan misalnya ketika auratnya tersingkap, sedangkan orang tersebut dia sudah tahu tentang aurat, akhirnya cerita, oh itu si fulana atau si fulan tuh begini. Maka itu kenapa kita salah satu sebab kita dilarang untuk menyingkap memperlihatkan aurat kita ke selain mahram kita. Kalau suami istri nggak ada batasan aurat, lihat apa saja boleh. Tapi kalau misalnya aurat perempuan di hadapan perempuan yang lain, walaupun itu ibunya, itu adalah auratnya adalah apa yang nampak, yang biasanya nampak. Nah, biasa yang nampak itu apa? Muka, leher, tangan, telapak tangan ini. Telapak tangan nggak apa-apa. Tapi kalau badan sini sampai dengkul itu aurat di depan perempuan yang lain. Makanya nggak boleh disingkap. Kalau cuma lihat rambut nggak apa-apa di depan perempuan yang mahram. Kecuali kalau perempuannya perempuan jadi-jadian, itu nggak boleh. Karena misalnya perempuan jadi-jadian, hakikatnya dia laki-laki, bukan perempuan asli. Kecuali misalnya ada salah seorang yang ketika lahir itu memiliki 2 kelamin. Ada kejadian seperti ini ada. Bahkan sudah dibahas oleh para ulama. Zaman dulu ada orang ketika lahir itu memiliki 2 kelamin. Jadi kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan juga ada. Dua-duanya ada potensi. Nah, gimana menghukumi orang seperti itu? Dilihat sampai dia gede nanti dominannya apa? Yang muncul apa? Yang muncul apakah bisa jadi yang kelamin perempuannya hilang jadi laki-laki atau laki-laki jadi perempuan? Kalau itu misalnya sejak lahir kelaminnya itu ganda. Itu yang sejak lahir ya. Tapi kalau misalnya merubah kelamin itu nggak boleh. Aslinya laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki itu nggak boleh. Itu haram, bahkan terlaknat. Itu kalau keluarga gimana? Ya nggak boleh. Haram seperti itu. Itu adalah contoh-contoh yang nggak diperbolehkan dalam syariat Islam. Merubah kelamin itu nggak boleh, haram hukumnya. Kalau dia nggak tobat, dosa besar. Kecuali kalau seperti tadi, kelaminnya ganda sejak lahir ganda. Karena ada pernah kejadian, jadi ketika orang itu ketika kecil mempunyai 2 kelamin dan dua-duanya saling dominan. Jadi kadang laki-laki, kadang perempuan, kadang tegas, kadang melambai kayak perempuan, lemah lembut. Ya akhirnya ya ditunggu sampai dominannya mana. Nah, ketika dominannya nanti dilihatkan itu bisa dilihat. Misalnya dia punya 2 kelamin ganda. Misalnya dia ini orangnya tegas. Kalau ngomong kenceng, tegas, kenceng, orangnya agak kasar. Itu kan sifat laki-laki. Iya. Kalau perempuan itu enggak. Perempuan itu sifat dasarnya adalah lemah lembut, ngomongnya pelan. Kalau laki-laki itu laki-laki gitu. Bukan laki-laki sejati. Laki-laki itu kalau ngomong tegas, keras. Makanya kalau nanya, saya pernah ya. Jadi ada kajian remaja laki-laki, ketika kajian fikih remaja, saya ngampu kajian fikih anak-anak remaja SMP SMA. Jadi saya syaratkan kalau laki-laki datang harus soft pertama, duduk soft pertama, bangku pertama, nggak boleh bangku paling belakang, bangku kedua nggak boleh kecuali sudah penuh. Karena laki-laki itu harus di depan, bukan di belakang. Di belakang itu perempuan. Makanya kan sholat soft, laki-laki itu di depan. Soft paling bagus bagi laki-laki di depan, bukan di belakang. Kalau soft paling bagus di belakang itu perempuan. Ya boleh perempuan soft pertama boleh, tapi harus di belakang laki-laki. Gitu. Ini adalah sifat dasar. Kalau dia memang dominannya laki-laki dihukumi sebagai laki-laki. Kalau dominannya perempuan dihukumi sebagai
perempuan. Begitu. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Kita masuk masalah keempat. Waktuha. Waktu dilaksanakannya sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Wa waktuha ka sholatid duha. Waktu dilaksanakan sholat dua hari raya ini adalah waktunya sebagaimana sholat duha. Kapan itu? Ba'da irtifa'i syamsi qadra rumhin ila waqti zawal. Waktunya adalah ketika matahari itu sudah meninggi. Qadra rumhin, yang kira-kira itu tingginya itu setombak, satu tombak. Ila waqti zawal, sampai matahari tersebut itu zawal itu condong, misalnya tergelincir. Jadi misalnya kira-kira waktu zawal waktu matahari mulai terbit itu jam pinten sekarang? Jam berapa sekarang? Setengah 6. Surupnya itu sekitar jam 5:27 sekarang ya. Terakhir itu pekan kemarin masih 30-an. Ya nggak aja setengah 6 ya, setengah 6. Nah dilaksanakan sholat dua hari raya ini sejak setengah 6 sampai matahari tergelincir. Matahari tergelincir jam pinten? Jam 12. Itu waktu dilaksanakan sholat dua hari raya tersebut. Kenapa waktunya itu adalah sejak matahari mulai meninggi dan sampai matahari itu tergelincir? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu kanu yusalluna ba'da irtifa'i syamsi. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka biasa melaksanakan sholat dua hari raya ini adalah ketika matahari sudah mulai meninggi. Wa li'anna ma qabla irtifa'i syamsi waktu nahyin. Dan karena kenapa kok nggak sebelumnya, nggak sebelum matahari mulai meninggi? Karena sebelum matahari terbit ini adalah waktu terlarang seseorang untuk melaksanakan sholat. Itu waktu-waktu yang terlarang. Waktu terlarang itu kan ketika matahari mau terbit dan ketika matahari mau tenggelam. Itu kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Wa yusannu ta'jilul adha fi awwali waqtiha wa ta'khirul fitri li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan bagi kita takjil ini pun apa Bapak Ibu sekalian? Makan buka puasa gitu. Nah, maksudnya takjil di sini menyegerakan. Jadi misal kalau kita petugas takjil bulan Ramadan 1443 Hijriah, maksudnya kita harus menyiapkan makanan, menyegerakan makanan. Jadi kalau nganterin makanannya ya cepet-cepet, jangan nunggu adzan baru dianterin. Begitu juga makannya, bukannya harus segera, jangan nunggu nanti. Misalnya ini nggak enak aku nggak cocok, ya setidaknya makan apalah yang bisa dimakan, sisanya nanti. Karena ketika kita berbuka puasa harus menyegerakan. Nah, takjilul adha disunahkan bagi kita untuk menyegerakan sholat Idul Adha fi awwali waqtiha. Maksud fi awwali waqtiha. Jadi ketika matahari sudah mulai terbit, maka kita disegerakan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Wa ta'khirul fitri, dan kita disunahkan untuk mengakhirkan sholat Idul Fitri. Misalnya sholatnya baru jam 7 misalnya. Misal itu kalau belum panas, atau setengah 7 atau jam 6. Ya intinya ya kita lihatlah, karena terkadang ketika sholat Idul Fitri itu terlalu mundur, nanti juga kasihan jamaahnya kepanasan. Jadi kira-kira li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut menyegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri ini adalah salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga wali annan nasa fi hajatin ila ta'jilil adha lidadfil adhahi. Dan begitu juga manusia itu kenapa ketika sholat Idul Adha disegerakan? Karena manusia butuh waktu yang longgar. Untuk apa? Untuk menyembelih hewan kurban. Makanya ketika sholat Idul Adha kita diperintahkan untuk menyegerakan sholat. Pertama, agar kita bisa segera menyembelih udhiyah,
menyembelih hewan kurban tersebut, dan kita bisa memakan dari hewan kurban yang kita sembelih tadi, dan itu termasuk sunnah. Makanya ketika sholat Idul Adha kita disunnahkan untuk apa? Mengakhirkan makan. Jadi makannya nanti, sholat dulu. Itu kalau bisa. Makannya kapan? Setelah selesai nyembelih. Oh, selesai. Kalau bisa, itu kalau bisa sunnahnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya sudah, ketika berangkat nggak makan dulu. Makannya ketika selesai pulang, selesai sholat makan, karena nyembelih butuh energi. Nah itu nggak apa-apa. Selesai nyembelih. Tapi kalau 12. nunggu nyelesai nyembelih itu kan terlalu lama. Makanya kan di sebagian tempat itu disiasati, karena kan sunnahnya itu kita makan dari hewan yang kita sembelih. Jadi sebagian masyarakat, sebagian tempat itu disiasati. Jadi selesai sholat langsung ada yang nyembelih. Di situ ibu-ibu sudah menyiapkan snack-snack gitu loh. Jadi sebelum nyembelih ya paling nggak ngemil dulu, nyembelih, dagingnya diambil sekian, langsung dimasak oleh ibu-ibu. Iya, dimasak. Nanti misal ketika lagi mencahin, lagi motong-motong daging, istirahat sebentar, makan dulu. Itu seperti di kampung saya seperti itu. Jadi kalau di kampung saya seperti itu, kebetulan kan biasanya nyembelih hewan kurbannya itu di samping rumah saya dari dulu. Jadi ketika kita sebelum berangkat sholat, ya Idul Adha kita nggak makan, tapi kita masak. Buat apa? Orang ini nyembelih. Jadi makanannya itu sudah disediakan di depan rumah. Jadi selesai sholat, bapak-bapak yang petugas bagian penyembelihan datang di situ ngemil dulu makanan yang kita sediakan, nyembelih, dagingnya langsung disisakan, dimasak di rumah saya. Jadi nggak harus gitu, karena kan kebetulan di rumah saya itu kan dari dulu jadi rumah publik, Bu. Jadi orang keluar masuk itu udah biasa. Jadi orang keluar masuk orang kampung itu biasa. Ya masak ketika Idul Adha, ya masak di tempat saya. Bahkan 4 atau 5 tahun terakhir ini, ketika bulan puasa itu bukanya ya di masjid, masaknya di belakang rumah saya. Jadi situ dibikin bangunan dapur umum semi permanen. Dibangun situ, ada kompor gas, ada lain-lain sebagainya, situ buat masak. Jadi orang nggak harus misalnya petugasnya hari ini keluarga Pak Hananto, besok keluarga Pak Ahmad, nggak harus Pak Ahmad ngeletak nyiapin, ya tinggal kalau males ya sudah lah. Saya nih tak kasih uang misalnya 1 juta, buat 1 juta, 2 juta, 500.000 nih buat takjil besok. Ibu-ibu yang petugas tinggal masak di situ. Bahkan sebelum Idul Adha biasanya disiasatin. Jadi yang mau nyumbang buat buka bersama. Jadi tiap hari itu buka bersama satu kampung. Di tempat saya seperti itu. Udah ya 5-6 tahun terakhir ini seperti itu. Jadi bahkan kadang orang yang nggak petugas takjil ya bisa nyumbang, misalnya nyumbang. Bahkan itu jadinya lebih hemat loh, hitung-hitungannya lebih hemat, lebih hemat dan lebih, insya Allah lebih semarak, lebih berkah. Makanan tuh nggak ada sisa, habis terus. Masak 1 panci gede habis, rame-rame enak. Ini biasa ya, siapa tahu bisa ditiru di tempat lain. Dan begitu juga wahum fi hajatin ila imtidad di waqti salatil fitri liyatasya li ada'i zakatil fitri. Dan begitu juga kenapa salat Idul Fitri kenapa disunnahkan untuk diakhirkan, agak mundur. Karena agar orang-orang itu bisa menyampaikan, menyalurkan zakat fitrah sebelum dilaksanakannya sholat tersebut. Karena kan zakat fitrah itu kan ada 3 waktu.
Pertama, waktu yang disunahkan, waktu yang dibolehkan, dan waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan kita membayar zakat fitrah adalah selesai sholat. Jadi kalau misal kita selesai sholat baru ngeluarin zakat fitrahnya nggak dianggap, dia dosa, haram, nggak afdol. Nah, waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? 2 hari sebelumnya, itu boleh. Dan waktu yang disunahkan adalah sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kalau zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, zaman dulu tuh orang kalau mau bayar zakat fitrah itu biasanya sendiri-sendiri. Misal keluarga Pak Handoyo mengeluarkan zakat fitrahnya dibagiin sendiri. Misalnya ketika malam takbiran keluar keliling gitu. Kalau di masyarakat kita kan memahami seperti itu bukan mengeluarkan zakat fitrah, munjung. Di masyarakat Jawa kan ada istilah munjung. Masih ada di daerahnya? Masih ada. Jadi biasanya kan masyarakat Jawa itu sebelum Idul Fitri biasa ada istilah munjung. Mampir ke tetangga-tetangga sebelah ngasih makanan. Tukar makanan. Ya, tukar makanan. Nah, kalau zaman dulu itu mengeluarkan zakat fitrahnya seperti itu. Jadi sebelum sholat, misal pas takbiran, malam takbiran, dibagiin. Karena kalau misalnya pagi habis subuh kan bagiin nggak sempat, belum persiapan, belum ini. Ya, seperti itu. Kalau sekarang lebih enak. Sekarang lebih enak zaman sekarang. Tinggal ada panitianya. Ya, tinggal serahin ke panitia, mereka yang bagi. Nah, boleh nggak panitia zakat fitrah ngambil bagian? Boleh. Nggak boleh. Zakat fitrah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau misal ada bagian itu diambil dari misal kas masjid, tapi ngambil dari zakat fitrahnya nggak boleh. Karena sejatinya mereka bukan amil. Yang dimaksud dengan amil itu bukan mereka. Amil itu adalah orang yang diangkat resmi oleh pemerintah yang sah. Misal bupati nunjuk, misal bupatinya siapa? Misal Pak Sri Purnomo nunjuk, misalnya yang jadi panitia Pak Hananto, Pak Ahmad, Pak Handoyo jadi panitia, ya boleh ngambil bagian. Saya pikir masjid tertentu. Tapi kalau masjid itu bukan dinamakan sebagai amil. Mereka amil secara bahasa. Secara bahasa amil, tapi secara syariat bukan amil. Karena amil itu bukan mereka. Amil itu ada yang diangkat resmi oleh pemerintah. Ada SK-nya. Jadi kalau misalnya mensiasatinya, misal kayak amil-amil di DKM, di masjid-masjid, ya kita ngomong, ini kita nggak ngasih bagian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi panitia, mohon maaf, nggak dapat bagian dari zakat fitrah ini. Tapi kita menyediakan, misal kita ngambil dari kas masjid, nggak apa-apa. Tapi itu berlaku tuh zakat fitrah ya Ustaz ya. Zakat fitrah, zakat yang lain sama juga. Karena sebenarnya amil, salah satu hak amil itu boleh maksa orang loh. Misal ada keluarga Pak Paijo, misalnya Pak Paijo nggak mau ngeluarin zakat, amil tersebut boleh datang maksa ngambil uangnya. Boleh. Nah, yang seperti ini apakah takmir masjid punya hak? Enggak. Yang dapat hak seperti ini apa? Orang yang punya SK. Seperti petugas pajak itu. Kalau petugas pajak kan ya seperti petugas pajak, walaupun pajak nggak ada. Petugas pajak kan ada SK-nya, Pak. Kalau petugas pajak kan ada SK-nya. Iya, intinya dia punya SK. Jadi dia diangkat resmi oleh pemerintah yang sah. Ya bupati, siapa? Petugas pajak itu kalau nagih pajak juga habis-habisan. Semena-mena kan? Iya. Apakah amil zakat punya hak seperti itu? Enggak. Nah, amil yang dapat zakat ya seperti itu. Karena salah satunya apa? Mereka punya hak untuk menagih zakatnya. Misal kalau orang nggak mau ditagih, bisa jadi amilnya diteror. Betul apa betul? Iya.
Kok zaman dulu tuh zaman Rasulullah nggak ada pajak ya Ustadz ya? Adanya cuma zakat itu. Zakat. Dulu nggak ada pajak, nggak ada pajak. Oh. Ya pajak itu kalau pajak ya, kalau ya bisa diistilahkan seperti jizyah. Jizyah itu jadi orang non muslim bayar pajak ke kaum muslimin setiap tahun. Iya, non muslim ya. Iya. Ya kalau istilah kita pajak, tapi dulu dia bukan pajak, jizyah namanya. Tapi bisa diistilahkan diberlakukan sebagai semua pajak. muslim maupun non muslim. Ya, kalau yang Zakat tersendiri. nah sebenarnya kan pajak itu hanya diberlakukan untuk non muslim, muslim tidak aslinya seperti itu. Tapi ya sudah, kita hidup di negara yang mau nggak mau harus bayar pajak, ya sudah, itu urusan mereka. Itu urusan mereka, ini nggak usah. Karena utang pajak itu tidak. Nah. Jadi amil yang dimaksud oleh dalam syariat Islam keluar zakat, tapi nggak mau ngeluarin zakat, boleh diambil uangnya, dipaksa. Bahkan kalau misalnya amil, misalnya orang tersebut sohibu zakatnya nggak mau ngeluarin zakat, amilnya boleh, mempidanakannya boleh. Oh, sama seperti petugas pajak ya. Boleh, misalnya dipenjara lah atau apa, boleh. Itu hak amil. Ada pertanyaan? Masih ada sekitar 15 menit. Tapi di sini jarang ya. Diteruskan Jarang saja. ada yang- Karena di masyarakat kita jarang yang ada amil seperti itu, jarang. Basnas sekalipun, Basnas itu kan dapat SK, Ya. nih kan? Bahkan Badan Amil Zakat Nasional itu dapat SK dari misalnya bupati, wali kota. Bahkan Basnas ini setahu saya yang ada di masyarakat kita ini biasanya wali kota atau bupatinya itu masuk dalam struktur keanggotaan Basnas tersebut, struktur pengurus Basnas. Nah, mereka otomatis anggota-anggota Basnas itu punya SK. Itu yang punya hak untuk menarik zakat. Tapi apakah anggota Basnas punya hak seperti itu? Berani maksa? Amil kan bukan cuman, kalau di masyarakat kita kan amil cuma duduk-duduk doang, nunggu di masjid. Amil itu tugasnya bukan hanya cuma duduk-duduk, keliling. Amil maksudnya amil itu keliling kemana? Ngecek, Pak ini orang kaya raya tapi zakat kok belum ngeluarin zakat, didatengin. Ya kayak petugas pajak lah, seperti itu. Makanya kan kalau seandainya zakat itu diberlakukan benar-benar sebagaimana mestinya, kaya gitu. Ya mohon maaf ya, akan banyak orang di masyarakat kita suka ngakalin pajak ya, karena dia berkeyakinan pajak itu dalam syariat Islam nggak ada, yang ngapain saya ngeluarin pajak. Tapi masalahnya banyak di masyarakat kita itu ngakalin zakat gitu loh. Jadi sebenarnya dia itu sudah wajib zakat tapi nggak mau ngeluarin zakat. Gimana caranya nanti zakatnya? Harusnya orang kaya zakatnya ya keluarnya juga sekian, tapi sedikit aja. Di antara kita Bapak Ibu sekalian, ya sudah ngeluarin zakat mahal siapa? Banyak orang tuh nggak mau ngeluarin zakat mahal. Banyak nggak mau peduli uangnya berapa. Tapi alhamdulillah sekarang saat ini kesadaran masyarakat kita ini sudah mulai tumbuh gitu. Sudah mulai peduli dengan zakat, sudah mulai peduli dengan harta yang dia dapat. Ini apakah boleh, ini apakah riba, apakah ini bukan, mulai peduli, alhamdulillah. Bahkan sekarang bank-bank syariat itu kan sudah mulai menjamur di masyarakat kita. Dulu orang ngomong, lah ini dikit-dikit riba. Nah, terus gimana kita mau hidup? Kita minjem harus riba. Kita mau beli rumah harus KPR, padahal riba. Dikit-dikit riba ya udah, nggak usah hidup di Indonesia, hidup aja di Arab sana. Ya, dulu orang ngomong gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, bisnis is bisnis, cuan is cuan.
Bisnismen pasti nyari cuan. Ketika masyarakat itu sudah sadar, kesadaran tentang syariat Islam sudah mulai tinggi, mereka akan cari peluang. Makanya kan banyak bank-bank konvensional diganti dengan bank syariah. Mereka sadar. Ya kalau misal bahkan ada, saya nggak nyebut merek, bahkan ada bank, jelas-jelas itu bank, nggak ada unsur-unsur syariahnya, kapitalisme sekali. Sekarang ada bla 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 syariah. Ya gimana yang gitu kayak BCA. Ya setidaknya misal ya kita cari yang syariah walaupun itu belum murni syariah. Tapi setidaknya kita sudah mulai apa namanya ya mengantisipasi daripada kita pakai konvensional. Jadi misal kita punya bank konven ya pindah ke syariah kalau bisa. Kecuali kalau nggak bisa, misal kayak gaji bulanan kan konven semua. Mau ganti ke syariah nggak jadi dapat gaji, anak istri nggak jadi dapat makan. Ya sudah. Jadi kalau misal banknya masih konven, misalnya slip gaji ditransfernya ke bank konven ya sudah. Jadi misal gaji turun langsung saldonya diambil, dinolkan, langsung ambil semuanya. Oh, nggak ada bunganya ya? Iya. Kalau ngedep kan bunga, tapi kalau nggak ngedep enggak. Misal, loh, ya udahlah saya ngambil semua, pindah ke syariah kan bisa. Misal takut kalap, sebagian kita kan ketika ngambil gaji full langsung kalap, ini habis semua. Sehari 2 hari langsung habis. Ya, kalau jaga-jaga kalap ya bisa disiasati seperti itu. Ada pertanyaan? Kita masuk ke sifat salat Idul Fitri dan Idul Adha wa ma yaqra'u fiha. Kita masuk ke tata cara salat Idul Adha dan Idul Fitri dan apa yang dibaca pada salat tersebut. Wa sifatuha raq'atani qabla al-khutbati liqauli Umar salatul fitri wal adha raq'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyyikum wa qad khaba man iftara. Sesungguhnya sifat salat 2 hari raya ini adalah dilaksanakan 2 rakaat sebelum khutbah. Jadi sholat 2 rakaat, setelah itu khutbah. Nah, karena khutbah itu dilaksanakan setelah sholat, maka jangan selesai sholat langsung kabur. Sholat, dengerin khutbah dulu. Khutbah kok malah melipir satu-satu. Itu enggak baik. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, salatul fitri, sesungguhnya salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha rakaatani dilaksanakan 2 rakaat tamamun. Ini tamam maksudnya sempurna, walu qasrin. Bukan maksudnya 2 rakaat ini bukan dimaksudkan sebagai salat qasar. Karena kan biasanya salat 2 rakaat itu kan qasar. Contohnya kayak duhur dikosor jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Ini bukan maksudnya bukan kosor, tapi ini sempurna. Memang sholat 2 hari raya ini dilaksanakan 2 rakaat. Yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihrami wal istiftah. Seseorang bertakbir pada fil ula, seseorang bertakbir pertama ba'da takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram bertakbir wal istiftah dan membaca doa istiftah. Wa qabla ta'awudi syittan. Seseorang bertakbir 6 kali setelah takbiratul ihram 6 kali. Sebelum seseorang tersebut itu takbirnya itu sekali setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Kemudian membaca istiftah, doa istiftah. Selesai istiftah langsung takbir 6 kali. Selesai takbir 6 kali, dia baru baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru doa setelahnya. Surat setelahnya.
Wa fis saniyati, dan pada takbir yang kedua, qabla al-qira'ati khamsan, dan pada takbir yang kedua kan sholatnya 2 rakaat. Pada rakaat kedua, ketika seseorang itu sebelum membaca, dia takbir 5 kali. Sebelum baca Al-Fatihah, dia takbir 5 kali. Baru takbiratil qiyam, selain takbir qiyam. Jadi kan ketika kita misalnya sujud, kemudian Allahu Akbar, ini takbir pertama. Ini nggak dianggap. Kemudian Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, kemudian baru baca Al-Fatihah dan surat setelahnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an secara marfu', at-takbiratu fil fitri wal adha fil ula sab'a takbirat. Sesungguhnya takbir pada sholat 2 hari raya, sholat Idul Adha dan Idul Fitri adalah 7 kali. 7 kali, satunya takbiratul ihram. Wa fis saniyati khamsu takbirat siwa takbiratil ruku, dan pada rakaat kedua itu 5 kali takbir selain 2 takbir ruku. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin, dan seseorang mengangkat kedua tangannya setiap kali imam itu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi makmumnya ikut mengangkat tangan, bukan cuma diam. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Jadi ketika Allahu Akbar bukan cuma Allahu Akbar, tangannya masih sedekat, enggak. Tangannya juga ikut diangkat. Summa yaqra'u ba'dal isti'adati jahran bi ghairi khilaf. Kemudian seseorang membaca setelah membaca surat setelah isti'adah jahran. Yang baca suratnya secara jahar. Enggak sir. Bi ghairi khilaf, dan ini tanpa ada persisian di antara ulama. Semua ulama sepakat baca suratnya itu jahar, bukan sir. Wa yaqra'ul Fatihah, dan orang tersebut membaca, kemudian imam tersebut membaca surat Al-Fatihah. Wa fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat pertama baca sabbihisma rabbikal a'la atau surat Al-A'la. Wa fis saniyati bil ghasyiyati liqaudis samurah. Dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah ibnu Jundub radhiyallahu taala, bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau sholat 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, beliau pada rakaat pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua beliau membaca hal ataka hadisul ghasyiyah atau surat Al-Ghasyiyah. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula, dan ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW suatu ketika pernah membaca pada rakaat pertama dengan Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian, sholat 2 hari raya ini rakaat pertamanya baca Qaf wal Qur'anil Majid. Pernah di masyarakat kita? Kayaknya kalau dipraktekin lumayan sholatnya, karena lebih panjang. Wa fis saniyah, dan pada rakaat kedua beliau membaca iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Baca surat Al-Qamar. Nah, ini surat Al-Qamar lebih panjang lagi. 55 ayat. 55 ayat. Cuma satu ayatnya nggak tahu seberapa panjang itu. Nah, satu ayatnya itu bisa 2 kalinya surat Al-A'la. Agak panjang memang Al-Qamar itu. Fa yura'il ityanu bihadhil marrah. Maka Rasulullah SAW ini pernah suatu ketika, ya enggak sering. Seringnya beliau rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Tapi kadang-kadang beliau rakaat pertama Qaf, rakaat kedua Al-Qamar.
Berarti alhamdulillah. Coba kalau Rasulullah sering qaf sama Alqamar, imamnya bacanya qaf Alqamar, cepat Pak, keburu wahadihi marrah. Dan Rasulullah SAW pernah sesekali amalan bisunnah. Maka hendaknya sesekali di masyarakat kita pernah gitu loh qaf Alqamar. Tapi sebelum baca ini harus ada instruksi dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, besok di masjid kita rakaat pertama baca qaf dan rakaat kedua Alqamar. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau tidak berkenan bisa cari masjid yang lain. Cari lain. Ya, untuk sebagai pengamalan sunnah ya, sesekali lah kalau bisa. Ma'a mura'atid durufil musallin. Dan juga perlu diperhatikan keadaan orang yang sholat, jamaahnya diperhatikan. Kalau misalnya jamaahnya kayak jamaahnya santri pondok, semua jamaahnya santri pondok cukup. Ya, di pondok saya itu yang laki-laki aja bisa berapa ya? Dulu angkatan saya 40 dikali 6 kelas ya 200 orang itu dulu. Sekarang mungkin udah 500 mungkin, udah banyak lagi. Itu kalau misalnya rakaat pertama qaf, rakaat kedua Alqamar ya cukup biasa. Apalagi biasanya kita sholat biasanya hari Jumat, subuh hari Jumat, rakaat pertama bacanya Al-Insan sama Sajdah. Itu udah rutin. Jadi sampai kita itu apal. Ini hari apa sih? Jumat, Pak. Subuh ya. Agak telat lah. Tapi alhamdulillah saya enggak. Jadi sampai santri itu tahu gitu loh. Wah, ini bentar lagi ini kan sholat subuh di hari raya Jumat ya. Imamnya Ustaz Mazuki hafizahullah taala. Rakaat pertama paling sajdah. Rakaat kedua Al-Insan. Cukup lah. Cukup. Fayakhuduhum bil arfaq. Maka ketika kita ingin mempraktekkan sunnah tersebut, kita juga perlu memperhatikan jamaahnya. Karena terkadang di antara mereka ini ada orang yang memang ya nggak mampu baca qaf sama Alqamar, ya kasihan, tapi sudah sepuh-sepuh. Kalau masih ya muda-muda, insya Allah nggak masalah, insya Allah mampu dan nggak memberatkan mereka. Begitu. Ada pertanyaan, Mas? 2 menit lagi. Monggo kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan.